Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Nurlailatul Firdaus. Yang kedua, Putri Durratul Hikmah. Yang ketiga, Siti Masrifah. Dan yang keempat, Laili Rizki Amalia. Kita akan masuk materi, yaitu A. Makna dan hakikat HAM. Hakikat HAM merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Berdasarkan beberapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut. 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau warisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. B. Perkembangan pemikiran hakikat HAM. Dalam perkembangan HAM mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran mengenai HAM mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakan konsep kedaulatan Tuhan yang di dunia ini dilakukan oleh seseorang raja ataupun paus. Inilah salah satu puncak kegagalan dunia barat dalam menghargai harkat dan martabat manusia. HAM dikaji sekurang-kurangnya ada 4 kelompok pemikiran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama berpandangan bahwa pengertian HAM berpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum politik. Yang kedua, kelompok kedua pembahasan HAM merupakan perluasan HAM dari kelompok pertama. Yang ketiga, kelompok ketiga merupakan sintesis dari generasi pertama dan kedua. Pada saat berkembangnya kelompok ini, kondisi ketidakseimbangan pembangunan memunculkan berbagai kritik yang menyarankan harus ada kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. 4. Kelompok 4 banyak melakukan kritik terhadap peranan negara yang dominan dalam pembangunan. 1. Hak asasi dalam Islam. Isu pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat Islam karena mayoritas negara-negara Islam yang merupakan bagian negara dunia ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan perlakuan negara-negara barat dengan atas nama HAM dan demokrasi. 2. HAM di Indonesia. Hak asasi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara rinci disebabkan ada 2 pandangan pemikiran yang berbeda, yaitu Prof. Dr. Suepomo dan Insinyur Soekarno di suatu sisi dan Dr. Andes Muhammad Hatta di sisi lain. Suepomo mendukung gagasan tentang negara integral. Sistem pemerintah yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang telah lama hidup yang berkembang di pedesaan. Menurut Suepomo, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu dimasukkan pasal yang menyangkut perseorangan atau individu. Apabila dimasukkan akan bertentangan dengan konstruksinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 3. HAM dalam amandemen 1945. Sejak diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah
Dekret Presiden 5 Juli 1959 praktis secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah mengalami perubahan meski dalam praktik ketatanegaraan sejatinya sudah mengalami perubahan berulang kali. Praktik ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 4. HAM menurut Undang-Undang 39 tahun 1999. Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 merupakan undang-undang yang dibentuk dengan cara mempersatukan pemahaman sifat universalitas dan sifat kontekstualitas dari HAM. Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, nilai-nilai HAM. 1. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai haknya masing-masing, yaitu A. Hak untuk hidup, B. Kemerdekaan dan keamanan badan, C. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, D. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, E. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, dan F. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Adapun dua hal piagam Madinah yang diakui, yaitu A. Semua penganut Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. B. Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3. Membela mereka yang teraniaya, 4. Menghormati kebebasan beragama, dan 5. Saling menasihati. 3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam Deklarasi Kairo. A. Hak persamaan dan kebebasan pasal 19 ayat A sampai E. B. Hak hidup pasal 2 ayat A sampai D. C. Hak memperoleh perlindungan pasal 3. 4. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau yang dikenal dengan DUHAM, HAM terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, jaminan kebutuhan pribadi, hak legal, jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. A. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Deklarasi HAM Universal 1948 lahir sebagai akibat pelanggaran HAM yang sangat berat selama Perang Dunia II. Selama penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, rakyat Indonesia sangat menderita dengan pelanggaran HAM yang berat, antara lain kekejaman polisi militer Jepang, pengiriman dengan paksa ribuan tenaga kerja Romusa ke Burma dan Thailand, dan pengerahan wanita penghibur bagi tentara Jepang. B. Penegakan hukum. Demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Oleh karena itu, harus diciptakan budaya hukum. Tanpa budaya hukum, mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya hukum adalah membangun kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Cukup
Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih dan assalamualaikum.